Halo, selamat datang di Bung United. Ngobrolin Manchester United harus dengan kepala dingin dan tetap santai. Bersama gue Brian Samuel. Nah, kita akan coba membahas ya apa sih yang sedang terjadi sekarang di internal MU yang cukup bermasalah sepertinya, dan apa yang harus dilakukan oleh United ke depannya agar setidaknya di musim ini mereka bisa menyelamatkan wajah mereka dan menjaga asa lah tetap bisa untuk bermain di Champions League musim depan gitu. Dan kita awalnya coba bedah satu-satu dulu ya. Jadi United ini mengalami di musim ini ya, setelah khususnya dipegang oleh Rangnick, mengalami tren yang tidak konsisten, di mana mereka bisa kita lihat satu match bermain dengan bagus, tapi di match berikutnya mereka bermain dengan buruk sekali gitu. Sangat jauh sekali perbedaannya kalau kita lihat dari, coba kita bisa ambil contohan dari ketika melawan Crystal Palace. Mereka memang hanya menang 1-0, tapi di situ mereka menyajikan permainan yang cukup menghibur, cukup lumayan baik ya, ada perubahan yang terjadi di situ. Namun ketika melawan Norwich City memang menang tapi draw, permainannya buruk. Lawan Newcastle drop kembali, lebih jelek lagi. Melawan Burnley kemarin menang 3-1 dan kembali menunjukkan perbaikan dalam performa, bermain dengan lumayan baik. Baru kemarin lawan Wolves juga bermain kembali lagi tampil dengan buruk, sehingga harus kalah dengan skor 0-1. Kekalahan pertama Rangnick ketika menangani MU gitu, dan ya inilah ketidakkonsistenan dari performa United sendiri gitu. Jadi mereka masih mengalami ya badai pasang surut, penampilan yang konsisten gitu. Dan ini kan yang menjadi masalah, ketemu peringkat-peringkat yang 18, 19, 20, 3 peringkat terbawah di Premier League mereka sudah ketemu, dan kedepannya mereka akan menghadapi tim-tim yang mungkin di papan tengah dan juga di papan atas. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, apakah United bisa untuk setidaknya survive lah di Premier League musim ini gitu kan. Kalau kita lihat juga United ini memiliki pemain-pemain yang cukup bertalenta, berkualitas, memiliki kemampuan individu mereka juga tidak buruk gitu. Tapi kembali lagi yang jadi masalah ini kan adalah bagaimana pemain ini apakah mau atau tidak mengikuti instruksi dari Ralf Rangnick sendiri sebagai manajer gitu. Sebagai pemain ya mereka memang harus memiliki sikap hormat lah dan respect kepada pelatih mereka siapapun itu gitu. Karena Rangnick ini datang ke United dengan maksud yang baik. Dia ingin menciptakan sebuah sistem baru, sebuah bermain jadi nggak hanya ngasal lagi gitu, hanya asal main aja, mengandalkan skill individu, mengandalkan keberuntungan. Tapi di situ dia mencoba untuk menciptakan sebuah sistem permainan yang bisa diadopsi oleh pemain-pemain United untuk United ini kembali bermain secara sistem gitu. Jadi memiliki sistem, gak hanya asal bermain aja. Tapi kan inilah yang menjadi masalah gitu, pemain-pemain ini udah lama nggak bermain dengan sistem, terutama pada saat mereka di bawah asuhan Ole Solskjaer gitu. Mereka bermain terlalu diberikan kebebasan, sehingga mereka ya bermain hanya mengandalkan ya kualitas individu mereka gitu. Tapi kan ya yang jadi masalah, nggak bisa kualitas individu itu konsisten dari minggu ke minggu selalu bagus gitu. Jadi ya nggak, agak beresiko juga, dan inilah yang coba dibenahi oleh Rangnick gitu. Tapi yang jadi masalah kan pemain-pemain ini nggak biasa. Nah, mungkin inilah yang menjadi kesulitan bagi para pemain ini untuk mengadopsi keinginan dari Rangnick itu sendiri gitu. Dan jadi mereka nggak biasa lah yang ketika mereka dikasih kebebasan tiba-tiba harus bermain mengikuti sebuah sistem yang sudah dibentuk. Mereka harus bermain seperti itu, seperti robot gitu. Dan yang itulah yang mereka kesulitan untuk mencoba mengikuti apa yang diinginkan oleh Rangnick itu, sehingga rasa frustasi mungkin ya muncul di dalam diri mereka sendiri gitu. Dan mereka kabarnya kemarin setelah kekalahan 0-1 dari Wolves, mereka ini ada beberapa pemain ya, cukup banyak pemain yang kemudian mempertanyakan kualitas dari Rangnick itu sendiri gitu. Kecewa terhadap sistem kepelatihan Rangnick, tidak menyukai gaya kepelatihan Rangnick
Inilah yang kemudian menjadi masalah gitu yang gue heran juga, terutama anak-anak muda United ini ya, dimana mereka, kita bisa lihat lah perbedaan pemain-pemain United dulu dan sekarang gitu. Mereka sangat-sangat menghormati dulu Ferguson, tapi sekarang mereka, yang gue bingung, mereka ini memiliki ego pribadi yang sangat tinggi di diri mereka masing-masing. Beberapa peluang mereka tidak mau passing, melainkan mereka bawa sendiri, gocek sendiri, terutama pemain-pemain muda United ya, kita sebut Sancho, Greenwood, Rashford. Inilah pemain yang kerap kali bermain secara egois gitu. Jadi ya memang mereka ini harus menekan ego mereka dulu gitu, dan menghormati pelatih gitu. Ini yang menjadi sebuah masalah yang cukup besar gitu di United kalau sudah menyangkut ego sendiri gitu. Seharusnya memang pemain ini memiliki, menanamkan pada diri mereka bahwa ya mereka ini bermain untuk klub gitu. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub itu sendiri, dan itulah yang harus ditanamkan dulu oleh pemain-pemain United gitu. Dan inilah yang Rangnick harus coba benahi gitu. Mereka harus bersikap tegas lah, berani untuk tegas kepada pemain bahwa pemain ini jangan dikasih kebebasan yang terlalu bebas sehingga mereka kemudian bisa dapat sesukanya gitu dan macam-macam gitu. Jadi ya tantangan Rangnick memang cukup besar di MU, tapi gue tahu Rangnick ini adalah pelatih yang memiliki kualitas. Dia sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola, paham mengenai pemain dan sistem juga. Yang inilah yang kemudian gue harapkan Rangnick ini bisa perlahan-lahan untuk membenahi masalah internal di Manchester United ini sendiri gitu. Dan ya memang di pertandingan selanjutnya MU ini akan bertemu dengan Aston Villa gitu, kalau nggak salah mainnya tanggal 11 Januari, lanjutan FA Cup ronde ketiga. MU akan bermain lawan Aston Villa, yang kita tahu juga masih tim papan bawah, tapi dengan manajer baru mereka Steven Gerrard, bukan nggak mungkin mereka memiliki fighting spirit yang luar biasa, motivasi berlipat ganda untuk menyingkirkan MU dari FA Cup musim ini gitu. Terutama juga kita lihat mereka tahu performa United sedang naik turun, dan inilah yang mereka coba manfaatkan gitu. Jadi ya United harus waspada di sini gitu. Jangan sampai tergelincir lagi gitu. Kalau gue bilang ya mungkin pemain-pemain yang seperti tampil buruk ini bisa diparkir terlebih dahulu, dan Rangnick kemudian bisa mencoba pemain-pemain yang jarang dimainkan gitu, seperti contohnya Donny van de Beek yang gue bilang nasibnya ini agak simpang siur di United ya. Jadi dia ini kan memang Rangnick mengatakan bahwa dia ingin the back stay gitu, tapi kan sayangnya belum dikasih kesempatan juga sampai sekarang gitu. Memang bermain tapi belum banyak lah porsi bermainnya gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar Van de Beek akan diturunkan nanti melawan Aston Villa, dan inilah yang gue harapkan pada Donny van de Beek untuk kemudian bisa tampil dengan baik, bisa membayar kepercayaan dari Ralf Rangnick itu sendiri, sehingga dia bisa tampil bagus dan meyakinkan Rangnick bahwa dia memang adalah pemain yang tepat untuk mengisi lini tengah dari United. Terlepas dari penampilan buruk pemain-pemain lini tengah United yang sering dipakai oleh Rangnick, mereka belum bisa ada satupun yang menunjukkan performa yang konsisten. Nah, disinilah peluang Van de Beek untuk meyakinkan Rangnick bahwa dia pemain yang layak untuk berada di posisi inti dari Manchester United gitu. Dan kalau kita lihat juga banyak orang yang mempertanyakan gitu, apakah sebenarnya Ronaldo ini justru membantu atau menghambat sih dari kinerja United ini. Buat gua Ronaldo ini sampai sejauh ini masih terbilang perannya cukup vital ya di United. Dia masih bisa membantu United terutama dari sisi serangan gitu. Memang kalau kecepatan oke lah, kita akui dia nggak bisa secepat waktu dia masih muda, tapi bagaimana ketajaman dia, insting gol dia, motivasi dia, pengalaman dia masih sangat dibutuhkan oleh United untuk kemudian menjadi juru gedor dari United. Sama dengan halnya Edinson Cavani yang masih sosoknya dibutuhkan oleh United itu sendiri gitu. Dan kalau kita lihat yang kemarin lawan Wolves ini, banyak yang bilang kinerja Ronaldo dan Cavani ini nggak baik gitu. Tapi kan ya bagaimana mereka mau tampil baik kalau mereka nggak dapat supply gitu kan. Kalau kita lihat crossingnya nggak sampai, passingnya sering salah, mereka nggak dapat supply, kan kita nggak bisa salahin mereka juga gitu. Justru yang salah kan di pemain-pemain tengah ini yang nggak bisa menyuplai mereka dengan baik gitu. Jadi ya inilah menurut gua
Ronaldo memang masih sangat dibutuhkan oleh United itu sendiri, asal bagaimana pemain-pemain yang support ada di belakang Beni, entah itu kalau kemarin ada Sancho dan Greenwood, juga Tomine, itu mereka bisa memberikan distribusi bola yang baik kepada Ronaldo, nggak bermain untuk diri mereka sendiri gitu, terutama sayap-sayap United ini ya. Jadi ya mungkin Rangnick harus membenahi ya ego mereka sendiri dulu gitu, ego pemain-pemain United ini sendiri yang harus diredam oleh Rangnick dan pemain itu sendiri gitu. Jadi buat gue mungkin Rangnick jangan takut lah untuk membaku cadangkan pemain-pemain yang memang nggak mau ikutin sistem dia, atau ya lepas aja sekalian gitu kan, karena ya balik lagi nggak ada pemain yang bisa lebih besar dari klub itu sendiri gitu. Oke. Ya jadi kita harapkan lah semoga lawan Aston Villa nanti ya satu nama tadi yang gue highlight itu Donny van de Beek, dia bisa turun dan bisa memberikan performa terbaiknya, karena menurut gue memang pemain ini layak lah untuk diberikan kesempatan, gak fair kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk bermain gitu. Jadi ya semoga MU lawan Aston Villa nanti bisa setidaknya tampil baik lah, bermain dengan baik mengalahkan Aston Villa dan kembali ke jalur kemenangan, dan skema dan sistem Rangnick ini bisa pelan-pelan bisa kelihatan di match melawan Aston Villa nanti. Jadi segitu dulu tentang masalah MU dan ya apa yang harus dilakukan oleh MU nanti ke depannya. Kita ketemu lagi di pembahasan United selanjutnya. Bye bye.